Shalom kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas kami. Saat ini kami kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat memahami setiap perkataan Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan firman hari ini dengan judul Hidup yang berkualitas. Tentunya setiap orang pasti menginginkan umur yang panjang dalam hidup mereka. Setiap manusia ketika ditanya apakah mau memiliki umur yang panjang atau umur yang pendek, secara normal, semua orang pasti ingin berumur panjang. Pertanyaannya adalah, apakah umur yang panjang yang didambakan semua orang itu juga sesuai dengan kualitas hidup orang itu? Apakah umur yang panjang dalam hidup seseorang, waktu yang panjang yang Tuhan berikan dalam hidup seseorang, apakah waktu yang itu, semua waktu itu terpakai dengan baik? Banyak orang menginginkan umur yang panjang, tapi lupa bahwa waktu yang Tuhan berikan buat kita, di sana ada tanggung jawab dari Tuhan bagi kita. Begitu banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, membuang begitu banyak waktunya sia-sia karena tidak mengerti bahwa dia harus bertanggung jawab untuk waktu yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Seringkali waktu kita begitu banyak terbuang untuk hal yang tidak berguna, untuk hal yang sia-sia. Tapi kita ingin punya umur yang panjang. Namun hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang satu tokoh dalam Alkitab yang luar biasa. Kita akan baca dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Amin. Kekasih Tuhan, kalau kita pelajari tentang kehidupan Henok, pada generasinya, Henok adalah salah satu dengan manusia di waktu itu dengan umur yang paling pendek. Ya, karena kalau kita perhatikan di Kejadian pasal yang ke-5, di sana diceritakan bahwa Henok berumur 365 tahun. Sementara kalau kita lihat yang lain-lainnya, ya, keluarganya yang lain, keturunannya yang lain, ya paling minim berusia 700 tahun. Bahkan Metusala mencapai usia 965 tahun. Ya, artinya usia yang begitu panjang dibandingkan dengan Henok yang hanya 365 tahun usianya.
Namun di usianya yang paling pendek di generasinya, Henokh dicatat oleh Alkitab. Di Kejadian pasal 5 mengatakan bahwa dia hidup bergaul dengan Allah. Kemudian Ibrani 11 ayat yang kelima juga mencatat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kekasih Tuhan, bukan seberapa panjang usia kita, tapi seberapa berkualitasnya waktu kita yang kita gunakan di dunia ini. Ayat-ayat Alkitab dari cerita tentang Henokh ini memberitahu kita satu hal yang sangat penting, bahwa hidup yang berkualitas adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang bergaul dengan Allah. Kita menginginkan umur yang panjang, tapi pertanyaannya, apakah di umur yang begitu panjang itu kita hidup berkenan kepada Allah? Apakah umur yang panjang itu, waktu yang banyak yang Tuhan berikan itu, kita hidup bergaul dengan Allah? Inilah yang penting, kekasih Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah, hidup berkenan kepada Allah, itulah hidup yang berkualitas. Bukan berarti kita tidak membutuhkan hal-hal materi yang lainnya, tapi hidup bergaul dengan Allah artinya kita bergaul dengan sumber berkat. Kita bergaul dengan sumber segalanya. Kita bergaul dengan pemilik segalanya. Manusia begitu bangga jika dia bergaul dengan orang-orang hebat di dunia. Iya, ada orang yang begitu bangga hanya karena dia menjadi tukang cukur dari Presiden Jokowi misalnya. Ada orang yang begitu bangga karena warungnya adalah langganan dari seorang gubernur misalnya. Atau ada orang yang bangga kalau sahabatnya adalah orang yang terkenal. Apalagi orang yang bergaul dengan Allah, yang adalah pemilik segalanya, yang mempunyai segalanya, yang ciptakan segalanya. Tentunya ini adalah kebanggaan yang besar buat kita. Bukan hanya itu saja, kualitas hidup kita, kualitas waktu kita dengan hidup bergaul dengan Allah. Kita menempatkan hidup kita pada kehidupan yang sangat berkualitas. Kenapa? Karena melibatkan Allah di dalamnya. Kekasih Tuhan, orang yang hidup bergaul dengan Allah, percayalah, Allah akan memprotek kehidupannya. Orang yang hidup bergaul dengan Allah akan mengerti, memahami setiap jalan keluar, apa yang harus dilakukan dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya. Orang yang hidup bergaul dengan Allah akan memahami apa maksud Tuhan dalam setiap situasi dalam kehidupannya. Ibrani 11 ayat 5 juga berkata bahwa Henokh berkenan kepada Allah. Bukan hanya bergaul dengan Allah, tapi hidupnya dikenan oleh Allah. Inilah kehidupan yang berkualitas. Kita boleh memiliki segalanya, boleh memiliki umur yang panjang, tetapi kalau kita tidak berkenan kepada Allah, maka sesungguhnya kehidupan yang kita jalani bukanlah hidup yang berkualitas. Sebab kualitas hidup kita ditentukan oleh Allah. Sebab itu kekasih Tuhan,
Kiranya renungan hari ini firman Tuhan mengajak semua kita untuk mari hidup bergaul dengan Allah. Artinya hiduplah dekat dengan Allah dan hiduplah berkenan kepada Allah. Perkenanan Allah itulah yang kita perlukan dalam hidup kita. Menjalani hidup ini, menjalani hidup yang naik turun. Kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita sakit, kadang kita sehat, kadang kita sukses, kadang kita tidak sukses. Tapi segala proses yang terjadi dalam hidup kita akan berarti dan berkualitas kalau Allah ada bersama dengan kita dan kalau hidup kita berkenan kepadanya. Kekasih Tuhan, apapun yang sedang dialami dan dihadapi setiap kekasih Tuhan hari-hari ini, marilah tetap hidup dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita semua berkenan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kiranya Tuhan tetap bersama kita dan hidup kita dikenan oleh-Nya. Tuhan memberkati. Kiranya renungan ini jadi berkat bagi setiap kekasih Tuhan yang mendengarnya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan kembali mengingatkan setiap kami lewat firman Tuhan hari ini untuk kami hidup dekat dengan Engkau Tuhan dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami agar kami betul-betul memiliki hidup yang berkualitas. Kami punya waktu yang berkualitas di mana Engkau Tuhan dilibatkan di dalam setiap langkah hidup kami. Hari ini hamba berdoa menyerahkan buat kekasih-kekasih Tuhan yang sedang sakit. Mungkin ada di antara kekasih Tuhan yang mengalami sakit diabetes, ada yang mengalami sakit jantung, mengalami gagal ginjal, mengalami sakit liver, mengalami sakit paru-paru, mengalami sakit karena COVID, juga mengalami kanker, mengalami saraf terjepit, mengalami pendarahan, mengalami sakit kepala, mengalami sakit lambung, juga yang mengalami sakit pada tulang kaki sehingga sulit untuk berjalan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tanpa ragu sama sekali bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong kami. Hamba juga berdoa buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul dengan masalah dalam rumah tangga. Baik itu masalah dengan anak-anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan menantu, masalah dengan mertua, atau masalah-masalah yang lainnya. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong. Berdoa juga buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi, baik itu masalah dalam pekerjaan, baik juga usaha, atau hal-hal yang lainnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Berdoa juga buat kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Kiranya Tuhan Engkau menolong memberkati buah kandungan mereka sehingga menghasilkan keturunan yang terbaik. Bagi kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki pasangan hidup, kiranya Tuhan berikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang lainnya yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan Engkau juga memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami menjalani sisa hidup kami dalam hidup yang dekat dengan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan dan doa untuk hari ini kiranya menjadi berkat bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini. Mari silakan bisa subscribe, juga bunyikan loncengnya sehingga ketika channel ini mengupload video-video yang baru akan ada pemberitahuan notifikasi buat kekasih Tuhan. Juga
Jika terberkati, silakan bisa dibagikan kepada kekasih-kekasih Tuhan yang lain untuk memberkati hidup mereka juga. Terima kasih, Tuhan Yesus.